Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas SI 22A3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi fungsi dan logika dan teori graf. Dengan anggota saya Ria Juliana dengan NIM 2201011164. Saya Duresti Kartika dengan NIM 2201011157. Materi pertama yaitu fungsi dan logika. Di sini kami memiliki studi kasus yaitu data jumlah mahasiswa di setiap fakultas Universitas Jenderal Sudirman. Berikut tabel data dari nama fakultas dan jumlah mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2022. Dari tabel tersebut dapat dijabarkan A. Merupakan domain atau anggota himpunan daerah asal dengan nama fakultas, dan B. Merupakan kodomain atau anggota himpunan daerah kawan dengan jumlah mahasiswa di setiap fakultas tersebut. Penyelesaiannya, dengan A diisi dengan nama fakultas dan B diisi dengan jumlah mahasiswa dari setiap fakultas. Nah, selanjutnya, data tersebut disajikan dengan menggunakan diagram panah yang seperti tersaji pada layar tersebut. Dengan himpunan A berupa domain dengan anggota nama fakultas dan B berupa kodomain dengan anggota jumlah mahasiswa. Setelah itu, antara himpunan A dan himpunan B dipasangkan dengan sesuai apa yang ada di data tadi. Dari studi kasus tersebut dapat juga menggunakan logika matematika berupa negasi, konjungsi, dan implikasi. Yang pertama, negasi atau penyangkalan. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka negasi dari P akan bernilai salah atau juga sebaliknya. Jadi jika P-nya salah, maka negasi P-nya itu akan bernilai benar. Nah, negasi tersebut akan dilambangkan pada gambar tersebut ya. Sudah ada di layar. Dari studi kasus tersebut, P sama dengan Fakultas Biologi memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 979 mahasiswa yang merupakan pernyataan benar. Jadi, P negasi sama dengan Fakultas Biologi tidak memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 979 mahasiswa yang merupakan pernyataan salah. Jadi itu kayak lawan katanya. Di sini yang awal itu memiliki, yang negasi itu tidak memiliki. Jadi kayak penyangkalan gitu. Terus yang kedua konjungsi. Konjungsi atau dan yang memiliki arti seperti pada gambar tersebut. Pada studi kasus tersebut yang merupakan contoh konjungsinya yaitu P. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 3.781 mahasiswa, itu merupakan pernyataan benar. Dan Q. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Itu juga termasuk benar. Jadi konjungsinya adalah P konjungsi Q. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 3.781 dan merupakan fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Jadi itu konjungsinya benar. Di sini itu kita ditambahi dan digabung seperti itu ya. Apakah paham? Ya, paham, Mbak. Ya. Lanjut. Tiga adalah implikasi atau jika maka. Implikasi juga dapat diartikan sebagai sebab dan akibat. Contohnya pada tadi kasus tersebut yaitu P. Fakultas Pascasarjana memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 112 mahasiswa, itu merupakan pernyataan benar, dan Q 112
112 mahasiswa merupakan jumlah mahasiswa terendah. Itu juga termasuk benar. Jadi implikasinya adalah P implikasi Q jika Fakultas Pascasarjana memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 112 mahasiswa, maka 112 mahasiswa itu merupakan jumlah mahasiswa terendah. Itu termasuk pernyataan benar. Terima kasih. Selanjutnya next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan teori graf untuk mencari lintasan tercepat pada bus Trans Jogja. Nah, sebelumnya, pengertian teori graf sendiri itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf di sini adalah dengan menyatakan objek itu sebagai titik ataupun juga bisa disebut simpul. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis ataupun juga bisa disebut dengan sisi. Sehingga di sini simpul ataupun juga dengan kata lain vertex melambangkan halte. Lalu sisi ataupun edges itu melambangkan ruas jalan yang dilewati bus untuk menghubungkan antara halte satu dengan lainnya. Nah, pada di graf ini memiliki 12 vertex dan 12 edges. Next. Nah, tata letak halte dan jalur bus Trans Jogja. Di sini kami menggunakan rute dari TPB PKU Gamping, kembali lagi ke TPB PKU Gamping. Nah, di sini adalah termasuk studi kasus itu jenisnya sirkuit Hamilton, karena lintasan Hamilton tersebut kembali ke simpul asalnya. Jadi rute ini adalah gabungan dari 3 koridor, yaitu 6A, 6B, dan koridor 10. Nah, pada koridor 1 ataupun bis 1 itu dari PKU Gamping itu ke PKU Universitas Alma Ata melewati TPB Mualimin, lalu ke TPB SMK Seni, lalu ke TPB Universitas Alma Ata. Lalu untuk koridor yang kedua, yaitu koridor 6B, itu dari TPB PKU Gamping ke Alma Mata juga, tetapi melewati TPB Mualimin, lalu TPB RS Bersalin Fajar, TPB SMK Seni, itu baru ke TPB Universitas Alma Ata. Selanjutnya itu koridor 10 itu dari TPB PKU Gamping, TPB Mualimin, TPB SD Seno Sewu, TPB Universitas Alma Ata, kembali lagi ke TPB PKU Gamping. Nah, di sini kami start dari TPB PKU Gamping, kita memakai koridor 6A, yaitu bis pertama itu sampai ke TPB Mualimin. Setelah sampai ke TPB Mualimin, kita pindah untuk ke koridor kedua, yaitu koridor 6B, itu ke melewati TPB RS Bersalin Fajar. Lalu, jadi kita itu start dari TPB PKU Gamping menggunakan koridor yang pertama, yaitu 6A, start TPU PKU Gamping, lalu ke TPB Mualimin. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke koridor kedua, yaitu koridor 6B. Itu dari Mualimin kita ke TPB RS Bersalin Fajar, lalu TPB SMK Seni, dan ke TPB Universitas Alma Ata. Setelah itu kita pindah lagi koridor ke koridor 10. Nah, dari koridor 10 itu, dari TPB Universitas Alma Ata, kita kembali lagi ke TPB PKU Gamping. Jadi, mengapa kita melewati dari Mualimin langsung ke TPB RS Bersalin Fajar? Itu karena dari TPB Mualimin ke RS Bersalin Fajar itu lebih dekat dibandingkan ke Portable
Tejo Kusuman. Nah, itu kita ke TPB SMK Seni, lalu ke TPB Universitas Alma Ata. Nah, setelah di situ kita menggunakan koridor yang ke-10 kembali lagi untuk ke PKU Gamping. Next, Mbak. Nah, ini adalah hasil setelah didapatkan rute terdekat dari bus Trans Jogja itu. Itu dari TPP PKU Gamping, lalu ke Ruko Bayeman, IKIP PGRI, lalu TPB Mualimin, TPBRS Bersalin Fajar, TPM SMK Seni, ke Gedung Madu Cadia, Simpang Diklat DIY, Klinik Anugrah, Universitas Alma Ata, dari UNY, UMY 2, PKU Gamping. Nah, tadi kan di grafik-grafik yang sebelum ini dijelaskan juga kembali nggak? Ini juga dijelaskan jarak-jarak antar halte ke halte lain. Nah, ini jumlah total jarak tersebut ditambah-tambah semua menghasilkan 15,16 km. Itu start dari TPB TKU Gamping kembali lagi ke TPB TKU Gamping. Jadi digambarkan dalam bentuk graf rute perjalanan bus tersebut adalah termasuk ke dalam sebuah sirkuit Hamilton. Ini sudah ada di layarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.